Ya, akhirnya mengalami reverse atau kurang lebih kebalikan arah, di mana kita melihat indeks saham kecenderungannya mengalami rally, kemudian gold dan juga oil justru mengalami penurunan. Berarti kita akan coba update untuk hari ini dengan outlook di mana secara keseluruhan kalau Anda berpikir bahwa crude oil sudah selesai untuk mulai kenaikan, hati-hati. Karena yang kita dapatkan ini adalah percikan-percikan dari geopolitik yang memang sudah mulai mereda atau setidaknya sampai saat ini kita simpulkan mereda ya, dan kita masih tetap harus standby atau bersiap sampai at least 19 Februari. Kenapa? Karena di tanggal tersebut Rusia mengadakan latihan militer dengan Belarus di negara terdekatnya yang juga berbatasan langsung dengan Ukraina. Nah, ini berarti mengindikasikan masih ada kekhawatiran tersebut. Lalu kemudian ada masalah demand yang tetap naik sementara pasokan yang terganggu atau mungkin lebih minim, maka kemungkinan potensinya harga minyak tetap akan mengalami kenaikan, sehingga pola penurunannya secara spesifik itu adalah sebagai koreksi jangka pendek, lalu kemudian nanti kita akan lihat bottomnya di mana sebagai areal medium termnya atau bahkan long termnya. Ya, seperti yang kemarin sempat kita ulas, bahwasanya ekspektasinya sebetulnya akan terjadi koreksi lebih dulu sampai zona at least 88 atau 86. Tapi kita akan lihat untuk hari ini apakah dia bisa mencapai area tersebut apa tidak. Di sisi lain, emas apakah dia sudah selesai dan tidak mungkin lagi untuk naik di atas 1870? Oke, ini pun semuanya terkait dengan FOMC minutes yang akan dirilis nanti malam atau pertengahan malam. Tapi sebelum itu kita akan terfokus dengan data ekonomi, di mana retail sales Amerika diperkirakan akan mengalami kenaikan, dan itu sebabnya pagi hari tadi kami memprediksikan atau memperkirakan harusnya akan terjadi pola penurunan dulu. Terkait pertama adalah geopolitik yang katakanlah sedang mereda, maka kemungkinan emas tidak diincar sebagai safe haven. Yang kedua adalah retail sales diperkirakan bagus, dan termasuk FOMC minutes juga akan kecenderungannya hawkish, sehingga perkiraan kami emas akan mengalami tekanan lebih dulu. Ini berarti sesuai dengan apa yang pernah kita bahas 2 minggu yang lalu, termasuk juga kemarin kita juga ingatkan kalau ternyata geopolitik mulai mereda, maka semua akan kembali fokusnya kepada data ekonomi Amerika, termasuk salah satunya pembicaraan tentang rencana kenaikan suku bunga Fed di bulan Maret. Nah, apakah FOMC minutes nanti malam akan menambahkan sesuatu yang jauh lebih hawkish atau tidak? Itu menjadi pertanyaan dan pusat perhatian market. Kalau tidak, maka kemungkinan kecenderungannya kita bisa berharap akan terjadi pantulan di zona support, mungkin kisaran 18.20 atau bahkan paling rendah 18.05, 18.10 atau bahkan 18.15. Yang jelas ada pola yang kita curigai sebagai head and shoulder di grafik H1, berarti kita harapkan pola penurunan terjadi dengan sangat singkat atau terbatas. Dan di grafik keempat kita memiliki areal support trendline yang juga harus menjadi kewaspadaan tinggi. Tapi selama dia tidak naik di atas 18.65, maka kita artikan sebagai pola penurunan yang akan cenderung dominan. Lalu kemudian ada juga terkait dengan Nasdaq ataupun indeks saham yang akan kita kupas lagi, bahwasanya kondisi kemarin sudah benar terjadi kenaikan, dan angka maksimal atau angka yang harus diwaspadai saat dia terjadi kenaikan di angka berapa, itu yang akan kita lihat dari kondisi technical chart hari ini. Technical view 16 Februari 2022. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 16 Februari 2022 jam 12.05 waktu Indonesia bagian Barat. Treasury yield mengalami kenaikan, sementara di sisi lain dolar justru mengalami penurunan persis dengan teritori yang kita tandai. Jadi kalau kita kembali lagi ke areal yang sudah kita baca sejak 1 minggu terakhir terutama, kondisinya adalah berbalik. Tapi sebelum itu kita lihat dari sisi grafik H4 untuk US dollarnya sendiri, ini masih kita asumsikan masih confirm untuk mengalami penurunan ya. Apalagi kalau kita lihat sedikit digeser, oke, dia sudah mendekati ke teritori support pertama. Jadi kita coba lihat apakah dia bisa berhasil untuk lanjutkan penurunan ini apa tidak ya. Lalu kemudian tembus atau tidaknya itu tergantung dari hasil FOMC meeting atau FOMC minutes dalam hal ini. Sementara di pertengahan malam sebelum FOMC minutes dirilis, akan juga dirilis data retail sales yang kemungkinan potensinya adalah menguat, dan sehingga itulah yang akan membuat dolar juga akan mengalami spike kembali. Mungkin saja akan membentuk mini double top kalau memang ternyata areal ini sulit ditembus. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari US Treasury yield, perhatikan di sini ada kenaikan yang cukup bagus dan bahkan melewati areal high sebelumnya ya. Tapi ini juga termasuk areal bisa dibilang dia masih tertahan di zona topnya. Apakah itu akan terjadi lanjutan atau tidak? Nah, ini adalah terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga yang biasanya
yield akan mengalami spike ataupun kenaikan. Tapi di sisi lain di grafik keempat kita memang sedang menantikan wave C yang ternyata gagal untuk membentuk wave C-nya ya. Mungkin saja di sini malah terjadinya double top sehingga nantinya kita asumsikan seperti ini. Tapi sayangnya ini tidak masuk dalam kategori wave ABC ya, karena wave B-nya sendiri tidak boleh melampaui atau bahkan menyamai wave kelima. Jadi solusinya begini. Solusinya kemungkinan kita anggap bahwasanya penurunan sudah selesai, lalu kemudian sekarang dia dalam membentuk pola berikutnya, alias pola double top di area itu berarti mengindikasikan sesuai dengan arah ataupun jalan yang ada di grafik daily. Tapi bisa juga kalau misalkan Anda merubahnya, maka wave 5-nya dianggap belum selesai, yang artinya masih bisa mengalami kenaikan lanjutan. Technical view code 16 Februari 2022 jam 12.14 waktu Indonesia bagian Barat, high 1854.50 dan low 1850.20, running price 1852.30. Kecurigaan kita sudah benar bahwasanya kemarin pilihannya hanya dua. Kalau memang ternyata dia berhasil tetap stay di atas 1878, maka kita akan segera menemukan zona 1889 atau bahkan 1900. Tapi kalau tidak, maka dia akan kecenderungannya turun. Dan itulah yang terjadi. Ternyata dia ditutup dengan pola penurunan. Bahkan kemarin kita sempat sebutkan, kita ekspektasinya adalah dengan shooting star. Supaya terjadinya penurunan menjelang FOMC minus. Tapi yang kita dapatkan justru jauh lebih bagus. Karena dia ditutup dengan long bearish candle. Walaupun ini ada tailnya yang cukup panjang juga. Tapi kita asumsikan adalah masih dalam kategori bearish engulfing. Sehingga pola penurunan lah yang harusnya bisa terjadi untuk hari ini. But anyway, penurunan itu ternyata tertahan di zona 1844 yang mana area tersebut adalah 50% real body dari candlestick atau long white candle di tanggal 11 Februari yang lalu. Oke, ini adalah hitungannya ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah sempat perhitungkan dan ternyata dia berhenti lalu kemudian dia terpantau. Nah, berarti ekspektasi kita seharusnya ini akan menjadi zona support lagi atau maksimum zona support tanggal 11 berarti low-nya itu adalah menjadi acuan ya, atau di 1820.80 ini akan menjadi acuan kita. Oke, kita tandai dengan candle yang sama, berarti dia tidak boleh tembus atau menghabiskan penembusan di bawah 1820. Kalau ternyata katakanlah FOMC berhasil menyeret dia atau menekan dia melewati area 1844, berarti harapan terakhir adalah 1820 bagi bullish tentunya. Dan tentunya kalaupun misalkan kita perhatikan dari Fibonacci retracement, maka Fibonacci retracement-nya saya ambil dari titik tertinggi itu akan berada 61.8%-nya di 1817.97 yang juga mengindikasikan zona 1817 1820 itu akan menjadi titik kritikal untuk hari ini. Kalau sampai ditembus, maka kemungkinan potensinya ya kita asumsikan dia kembali ke dalam zona bearish ataupun pola penurunan. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, ada satu hal yang cukup menarik. Begitu kita tandai spike yang terjadi ternyata tertahan di 61.8%, lalu kemudian dia turun lebih panjang. Candlestick ini berarti dengan long black candle, Anda tinggal hitung dengan posisi 50% real body. Oke, kita coba hitung ya untuk areal H4-nya sendiri. Kalau kita lihat dari candlestick yang kemarin yang long black-nya saja, perhatikan titik open-nya 1878. Kemudian dengan posisi close-nya itu adalah 1854.90. Oke, kemudian kita seperti biasa kita hitung selisihnya itu adalah sekitar 23 poin. Kalau kita split menjadi titik tengahnya di 11.9. Titik tengah di kisaran 1867. Berarti kalau misalkan kita perhatikan di sini titik tengah ini bisa saja 1865 atau 1867 yang secara kebetulan itu akan terjadi atau menjadi area resisten tangguhnya. Jadi kalaupun dia spike, kalaupun dia rally, kalaupun dia naik, katakanlah saat retail sales, selama misalkan dia tetap berada di bawah 1865, 1867, maka dia akan kecenderungannya mengalami penurunan. Kemudian Fibonacci retracement kita harus update lebih terbarunya adalah dengan area puncaknya. Saya masih menganggap ini dalam pola kenaikan ya. Jadi kita tetap asumsinya adalah 61.8% dan kita mengakurkan dengan kondisi trendline support yang ada di sini. Jadi kondisinya kalau dia dalam pola naik, maka kondisi penurunan dianggap correction, dan koreksinya ini yang harus kita tentukan apakah dia sudah mulai berubah tren atau memang dia hanya sebatas koreksi. Ciri-cirinya dari mana? Ciri-cirinya Anda bisa lihat dari 61.8% tersebut dari Fibonacci, atau kalau misalkan dia tembus di bawah trendline support ini. So far, atau kemarin, dia memang turun sampai 1844, tapi terbukti dia lalu rebound kembali sampai 1857. Ini menandakan 61.8%-nya masih cukup kuat,
dan berarti kita masih dalam tren kenaikan, tapi hanya saja dia dalam fase koreksi. Nah, sampai nanti suatu saat kalau memang ternyata tren lain ditembus atau bahkan tembus 61,8%, barulah kita anggap dia sebagai pola penurunan. Ada 3 area yang saya tanda di sini. Ada zona 1865 sebagai resisten, lalu kemudian ini adalah zona kritikal kemarin, ya, tapi kita masih tetap gunakan. Nah, ini oke, kita anggap saja zonanya 1850 sampai 1844 ya. Ini akan menjadi zona penting. Lalu kemudian yang terakhir adalah zona di 1835 atau 1834, 1835. Kalau sampai tembus berarti kita dapatkan pola perubahan, kalau tidak tembus berarti kita akan dapatkan pola pantulan berikutnya. Tapi kalau retail sales, kalau ternyata datanya cukup bagus, maka dia akan langsung turun. Tapi kalau misalkan ternyata datanya cenderung lemah, maka diharapkan dia spike lebih dulu sampai 1865. Tapi selama dia tetap di bawah 1865 atau 1867, maka kita akan dapatkan pola penurunannya. Nah, ini jauh lebih jelas kalau kita lihat di grafik H1, yang ternyata area ini kurang lebih Anda lihat 61,8%-nya kemarin dia menahan, lalu kemudian dia terpantau sampai 38,2%. Which is good, berarti ini masih tetap cukup kokoh. Nah, tapi teman-teman perhatikan, ini adalah sideway-nya, kemudian kalau kita perhatikan dari MACD, dia juga sudah cenderung datar, berarti ada kemungkinan dia spike dulu ya. Dan ini yang harus Anda waspadai. Kemungkinan dia akan menguji 38,2%, itu masih akan ada, 1857. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan skema ataupun rekomendasi pagi ini, kita menantikan sell arealnya di 1854 ataupun 1856. Ya, relatif lebih dekat ya. Lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan gambar ini? Ya, sebetulnya kalau misalkan dari pola pergerakannya, kita berharap bahwa ini terjadi pola yang kita sebut dengan head and shoulder. Yes, head and shoulder dengan zona neckline di kisaran 1844 yang berarti zona low tadi malam. Nah, sementara untuk potensi targetnya 50% akan berada di 1830 dan target utama 1814. Nah, tapi juga ingat, di sini sudah saya tuliskan waspada di malam hari, terutama kita bicara tentang FOMC minutes. Kalau kita perhatikan dari polanya, memang dia dalam pola penurunan dan diharapkan turun lebih dulu, apalagi FOMC diharapkan hawkish, maka kemungkinan potensinya dia akan tertekan. Tapi hati-hati, kalau memang ternyata penurunan sudah terlanjur dalam, maka mungkin saja saat FOMC justru bisa terjadi reversal. Itu yang dimaksud dengan catatan ini. Nah, ini yang kita maksud ya. Zona ini kemungkinan bisa menjadi area support ataupun bahkan demand yang lebih kuat. Sehingga nantinya kalau misalkan Anda sudah melihat ini penurunan, maka harap berhati-hati kemungkinan di zona 1806, 1811 atau 1814 lebih tepatnya, itu diharapkan akan terjadi pantulan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian crude oil yang ternyata mengalami penurunan. Ini sudah tembus di 61,8%, tapi dia balik lagi ke atas, berarti areal ini kita perbaiki. Nah, teman-teman harap berhati-hati 92,70, berarti ekspektasinya dia justru spike tapi hanya berupa mungkin sekedar pullback ya. Jadi dia pullback sedikit karena kalau kita perhatikan di sini praktis sebagai zona double top ya. Ini top pertama, ini top kedua, dan inilah pola penurunannya karena dia sudah tembus neckline. Nah, berarti targetnya sampai mana sih? Targetnya sebetulnya oke, kita ukur. Ini adalah ketinggian dari neckline-nya, kita potong di sini, maka kemungkinan kita harusnya mendapatkan pola penurunan lanjutan kurang lebih, nah ini ya, pola penurunannya sampai kurang lebih di teritori 90,09. Nah, berarti kalau demikian, kita akan mendapatkan pola spike ini sebagai retrace lebih dulu ke area neckline sampai 92,60-an, kemudian dia diharapkan turun lanjutan. Nah, maka skema yang kita sarankan untuk pagi ini persis ya, sell on rally-nya di kisaran 92,60-an. Nah, terakhir kalau kita bicara tentang Nasdaq teman-teman, kondisinya ya kemarin ternyata akhirnya dia tembus ya, bahkan tembus di atas area 50% dari real body ya. Ini yang kemarin kita jabarkan. Jadi selamat untuk Anda, dan patokannya teman-teman kalau Anda lihat di sini, sekarang kita melihat ini sebagai pola dari Morningstar. Ini sangat kuat Morningstar-nya teman-teman ya. Oke, medium tapi cukup lah ya, karena ini termasuk ideal. Long bearish, kemudian ada doji candle, lalu kemudian ada long white candle, dan juga ditutup di atas 50%-nya. Berarti ini cukup kuat. Sehingga itulah sebabnya pagi ini kita merekomendasikan untuk Nasdaq adalah untuk lanjutkan untuk melakukan buy. Nah, berarti normalnya pullback-nya sedikit saja di 50% di 14.540 ya. Kita lihat
saran ataupun rekomendasi untuk hari ini adalah melakukan buy di kisaran 14.500-an. Berarti ini yang paling maksimal kalau misalkan Anda dapatkan. Tapi sampai saat ini di jam 12.27 kita masih tertahan di kisaran 14.547 ya untuk area low-nya. It's okay, mungkin saja saat retail sales kita akan mendapatkan kejutan berupa koreksi, lalu kemudian itu bisa diharapkan untuk melakukan. Maksimalnya sampai mana? Hati-hati, maksimalnya kalau misalkan kita asumsikan dia bergerak dalam pola rectangle seperti ini, berarti maksimalnya di teritori ini teman-teman. Ini adalah 14.875. Jadi kalaupun dia rally lanjut, katakanlah tidak menyentuh dulu area yang kita inginkan, it's okay. Anda bisa berhati-hati kalau dia sudah naik 14.800-an. Artinya, sekarang pun Anda masih layak untuk melakukan buy, tapi nanti kalau sudah tembus 14.700, 14.800, harap berhati-hati karena bisa saja di sini terjadi rejection dan dia turun kembali. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.